Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan wawancara pengusaha yang masih bertahan di masa pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Fenty Rahmasari, NIM 1904140414, kelas manajemen 19A1. Usaha ayam geprek Mbak Iyut, nomor WA 085628390077, alamat Jalan Sumbing nomor 6 Mojosongo, Solo. Latar belakang, pada zaman sekarang ini yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya sembarang makanan dari unggas saja, tetapi juga kualitas rasa dan sajiannya. Maka hal ini menjadi perhatian kami untuk menciptakan ide, yaitu membuat usaha kuliner ayam geprek. Meski produk ini merupakan produk yang berdasarkan ayam juga, namun produk kami berbeda dengan makanan unggas lainnya, serta mengembangkan terobosan yang sudah ada sesuai dengan zaman sekarang yang modern ini. Tujuan utama dari usaha ini adalah menunjukkan kepada masyarakat sekitar bahwa makanan pedas itu enak, apalagi dipadukan dengan ayam crispy yang sangat gurih, menambah cita rasa pada makanan ini. Sejarah berdiri. Usaha Ibu Iyut ini berdiri sejak 2017. Usaha ayam geprek ini awal mula hanya tempat yang sederhana dan hanya dilayani sendiri karena belum mempunyai karyawan. Seiring berjalannya waktu, Ibu Iyut berhasil mengembangkan usahanya. Sekarang sudah mempunyai 6 karyawan. Hasil wawancara. Selama pandemi COVID-19, memang usaha ayam geprek ini masih bertahan karena kami menyeimbangkan dengan hasil pendapatan setiap harinya. Untuk harga ayam geprek sendiri per porsi hanya Rp5.000, jadi memungkinkan masyarakat untuk membeli walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Dan juga ayam geprek ini bisa dibilang kebutuhan pokok, karena walaupun pandemi atau tidak pandemi, masyarakat tetap membutuhkan makanan. Untuk pendapatan omset atau laba selama pandemi kami hitung setiap 1 bulan sekali, kemungkinan Rp6 juta dalam 1 bulan. Cara menarik konsumen. 1. Menyajikan ayam geprek yang terbaik. 2. Mengutamakan pelayanan yang baik. 3. Memberikan harga yang spesial. 4. Memastikan kepuasan pelanggan. Tantangan selama pandemi. 1. Persaingan bisnis yang semakin ketat. 2. Harga cabai dan ayam fluktuatif karena akibat keterbatasan keluar masuk daerah. Cara bertahan saat pandemi. Jam buka tetap seperti biasa. Membuat promosi di media sosial. Mengatur warung sedemikian rupa sehingga tercipta suasana yang tetap kondusif dan ramah terhadap berbagai tipe pelanggan. Kesimpulan, usaha kuliner saya ini menjadi salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan karena ayam geprek crispy Mbak Iyut harga sangat ramah di kantong. Jadi saat pandemi kemungkinan besar tetap masih bisa bertahan dan stabil. 5 peluang bisnis di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, bisnis masker. Pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah sebagai salah satu protokol kesehatan. Walaupun masyarakat tidak menggunakan masker secara terus-menerus dan sudah semakin banyak orang memproduksi sendiri, namun kebutuhan akan masker, terutama kain, masih sangat tinggi.
Oleh karena itu, wajar jika bisnis masker memiliki perkembangan dan peluang yang masih bagus di pasar. 2. Bisnis empon-empon. Bisnis lain yang juga mengalami peningkatan penjualan adalah bisnis empon-empon. Empon-empon merupakan jenis tumbuhan herbal yang bagus untuk meningkatkan stamina tubuh. Maka dari itu, empon-empon banyak diburu sebagai minuman herbal karena dianggap cocok untuk menjaga stamina tubuh agar terhindar dari virus corona. Yang ketiga, penjualan hand sanitizer. Pemerintah dan para dokter menganjurkan masyarakat agar rajin mencuci tangan supaya meminimalisir terinfeksi virus corona. Selain itu, untuk menjaga kebersihan tangan, masyarakat bisa menggunakan dan membawa hand sanitizer sebagai bentuk perlindungan selain mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir. Jadilah produk yang diburu konsumen. Yang keempat, usaha jasa atau produk kesehatan. Berbagai latar belakang menjadi alasan yang membuat bisnis kesehatan termasuk salah satu usaha yang bisa bertahan di masa pandemi sekalipun. Kebutuhan menjaga dan memulihkan kesehatan tak akan hilang karena momentum apapun, sehingga bisa dijadikan peluang bisnis sekaligus membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atas kesehatan. Yang kelima, usaha makanan atau minuman. Salah satu faktor yang menyebabkan usaha makanan berpeluang menjanjikan dalam masa pandemi adalah karena masyarakat membutuhkan pasokan makanan dan minum dalam kondisi apapun, bahkan kondisi serba sulit sekalipun. Bisnis di sektor makanan dan minuman juga dianggap membutuhkan modal yang relatif kecil, tenaga kerja yang tak terlalu banyak, namun dengan margin laba yang besar dan perputaran arus kas yang cepat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.